Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan rezeki yang berlimpah, yaitu kesehatan. Anak-anakku semua, pada masa pandemi seperti ini, saya harap kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan, hindari untuk kumpul-kumpul kalau memang tidak perlu, ya, tetap menggunakan masker, ya, cuci tangan, ya, kurangi keluar rumah, ya, dan yang terpenting tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online, ya, walaupun jajannya offline, ya. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan tatap muka. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, ya. Saya diberi nama oleh orang tua saya, Satyo Wibowo, bisa dipanggil dengan Pak Bowo. Ya, kebetulan saya di tahun pembelajaran 2020-2021 ini mendapat amanah untuk mengampu pelajaran produktif TKRO, TBSM, dan TBO. Anak-anakku semua, ya, untuk kelas 11 TBSM ini saya akan mengampu pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Jadi ini tidak hanya di kelas 11, nanti berlanjut ke kelas 12. Pemeliharaan sasis sepeda motor ini nanti meliputi sistem suspensi, kemudian roda dan ban, kemudian sistem rem, kemudian sistem kopling, dan sistem transmisi. Ya, pada pertemuan pertama kali ini, nanti saya akan memberikan materi untuk sistem suspensi. Ya. Tujuan dari pembelajaran sistem suspensi ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis suspensi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara kerja sistem suspensi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memeriksa komponen sistem suspensi. Kemudian yang keempat, siswa mampu memperbaiki gangguan yang terjadi pada sistem suspensi. Jadi nanti saya harap kalian bisa mempelajari itu semua dan bisa mengaplikasikan ke dunia nyata. Fungsi dari sistem suspensi ini dirancang untuk menahan getaran akibat benturan roda dengan kondisi jalan. Ya, jadi sistem suspensi ini juga untuk menahan getaran akibat kerja dari mesin. Ya. Jadi pada kesimpulannya, ini bisa diambil untuk sistem suspensi, ini berfungsi untuk memberikan kenyamanan pada saat berkendara sepeda motor. Kita lanjutkan.
Jenis suspensi sepeda motor ini terbagi menjadi dua, suspensi depan dan suspensi belakang, atau front suspensi dan rear suspensi. Ya. Nah, mulai dari suspensi depan atau front suspensi. Suspensi depan ini dirancang menjadi satu kesatuan dengan sistem kemudi, ya, jadi tidak bisa terpisah. Ya. Suspensi depan yang terdapat pada sepeda motor ini pada umumnya terbagi menjadi dua, ya, garpu batang bawah atau bottom link fork dan garpu teleskopik. Ya. Garpu batang bawah ini biasanya terdapat di motor bebek model lama. Ya. Ini ada dua, leading link. Ya. Ini yang dirancang memiliki pivot link menghadap ke arah depan shock absorber, ditahan oleh leading edge pada garpu. Ya, ini contohnya pada kendaraan Yamaha 75 atau Astra 800, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang trailing link, ini jenis suspensi yang dirancang memiliki posisi poros atau axle yang didukung oleh link dan shock absorber. Leading link memiliki lengan ayun yang menghadap ke arah belakang. Ini aplikasinya ada di motor Vespa, ya, yang roda depan. Ya. Kemudian yang garpu teleskopik, ya, ini merupakan jenis suspensi yang paling banyak digunakan pada sepeda motor. Ya. Ini ya, terutama motor-motor sport ini menggunakan garpu teleskopik. Ya. Garpu teleskopik menggunakan penahan getaran pegas dan oli garpu. Ya. Pegas ini untuk menampung getaran dari benturan roda dengan permukaan jalan, dan oli garpu mencegah getaran diteruskan ke batang kemudi. Ya, ini contohnya. Ya. Yang nomor satu itu fork, ya. Kemudian yang nomor dua steering upper yoke, kemudian yang ketiga steering lower yoke, yang keempat steering stem, yang kelima fork brace, yang keenam wheel axle. Ya. Lanjutkan ke komponen-komponen suspensi depan. Yang pertama persok. Ya, ini berfungsi untuk menahan beban kendaraan dan memberikan efek elastis pada kendaraan. Ya. Kemudian yang kedua rebound spring. Ini berguna menerima atau meredam kejutan dari roda. Ya. Bekas ini yang pertama kali menerima kejutan dari roda akibat jalan yang tidak rata. Kemudian yang ketiga, ini damper rod. Ya. Berfungsi sebagai piston yang membagi ruang antara di bawah torak garpu dan di atas torak garpu, ya, sehingga minyak shock berpindah dari ruang di bawah torak garpu menuju ruang di atas torak garpu. Ya, demikian sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk meredam gaya oksilasi dari garpu dan pegas reaksi. Kemudian yang keempat, tabung shock dalam, ya, berguna untuk membuat sekat atau ruang antara silinder garpu dan ruang di dalam tabung garpu tersebut. Ya.
Hal ini disebabkan shock breaker Honda menggunakan tipe twin tube atau dua tabung. Kemudian kita lanjut lagi. Seal debu ini berfungsi untuk melindungi tabung shock dalam dari goresan yang diakibatkan oleh debu. Ya. Kemudian cincin stopper ya, berguna untuk menahan seal oli dan seal debu ya, supaya tetap pada tempatnya dan fungsinya agar suspensi bekerja dengan baik dan benar. Kemudian seal oli berfungsi sebagai penutup atau perapat oli shock yang berada di dalam tabung shock dalam dengan tabung shock luar supaya oli tidak keluar. Ya, itu tadi komponen-komponen dari suspensi depan. Kita lanjutkan lagi. Ya. Garpu depan dari sistem kemudi ini fungsinya untuk menopang guncangan jalan melalui roda depan dan berat mesin serta penumpang. Ya. Oleh karenanya, garpu depan harus mempunyai kekuatan, kekerasan yang tinggi. Ya. Selain caster dan trail yang berpengaruh besar pada kestabilan mesin. Ya. Trail itu tapak roda diambil dari garis tengah. Ya, singgungan dari kemiringan roda depan. Ya. Kemudian caster itu adalah sudut kemiringan, ya, sudut kemiringan kemudi diambil dari garis tengah. Ya, ini dilihat dari samping kendaraan. Kalau chamber itu sudut kemiringan dilihat dari depan kendaraan. Kita lanjutkan lagi untuk suspensi belakang. Tidak seperti suspensi depan, ya, suspensi belakang tidak mempunyai sistem steering. Ya. Sistem ini hanya menopang roda belakang dan menahan goncangan akibat permukaan kondisi jalan. Ya. Tipe suspensi belakang saat ini yang banyak digunakan adalah tipe swing arm, ya, dan tipe unit swing. Ya. Kita mulai dari tipe swing arm. Ya, tipe swing arm adalah dua buah lengan yang digantung pada rangka dan ujung yang lain dari suspensi tersebut menopang roda belakang. Konstruksinya kebanyakan terbuat dari aluminium. Ya. Ini ada dua, ya, model double suspensi dan model monoshock. Ya, double suspensi ini mempunyai dua suspensi. Ya. Kemudian yang monoshock ini hanya menggunakan satu shock absorber. Ya. Jadi jenis ini mempunyai satu peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan bagian swing arm. Kemudian yang tipe unit swing, ya, konstruksi tipe unit swing adalah mesin itu sendiri yang bereaksi seperti lengan yang berayun. Ya, jadi mesin tersebut yang berayun. Ya, ini biasanya dipakai pada sepeda motor yang mempunyai penggerak akhirnya memakai sistem poros penggerak. Ya, contohnya di motor-motor Matic ya sekarang, ya di Vario, di Mio, ya, ini juga di Vespa ini juga menggunakan unit swing. Ya.
Kita lanjutkan lagi ke peredam kejut atau peredam getaran. Ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa suspensi terdiri dari pegas dan peredam getaran. Ya. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ada pegas, ada peredam kejut atau shock absorber. Ya. Ya. Jadi gini, gambar di atas itu menunjukkan sepeda motor yang tidak menggunakan peredam kejut. Ya, jadi dia kalau melewati jalan yang tidak rata itu akan laju kendaraannya tidak akan teratur, ya, mengalami vibrasi, ya, atau apa namanya, mentol-mentol yang tidak karuan, ya, jadi tidak ada yang meredam. Kemudian yang gambar bawah itu kendaraan yang menggunakan peredam kejut. Jadi dia kalau melewati jalan yang tidak rata, ya, kemudian eh, mentol sekali, kemudian terus datar, ya, karena ada yang meredam dari gaya osilasi tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Fungsi dari peredam getaran itu fungsi utamanya adalah untuk meredam getaran bodi sepeda motor dengan cara mengontrol gerakan balik dari pegas suspensi sehingga dapat memelihara kenyamanan pada pengendaraan. Ya, ya. Sekarang kita lihat prinsip peredam kejut. Ya, jadi gerakan peredaman pada sistem suspensi diperoleh dari gerakan piston dan aliran oli pada tabung suspensi. Jadi di dalam shock absorber itu terdapat piston dan oli, ya, oli suspensi. Ya, jadi seperti terlihat pada gambar, ya, jadi pada saat dia eh, apa namanya tertekan atau pada saat dia kompresi itu efek peredamannya tergantung dari besar kecilnya lubang orifice atau lubang untuk aliran oli yang ada di dalam tabung, ya. Jadi bila dia kecepatannya sama tetapi lubang oli orifice itu berbeda, yang satu besar yang satu kecil, itu akan memberikan efek peredaman yang berbeda pula. Ya, bila lubang orifice yang ada di dalam tabung itu besar, dia akan memberikan efek peredaman yang kecil. Ya, berbeda dengan lubang orifice-nya yang kecil, dia akan memberikan efek peredaman yang besar. Ya, tetapi itu juga tergantung dari kecepatan piston itu sendiri. Ya. Apabila lubangnya sama tapi kecepatannya berbeda, itu juga akan berpengaruh pada efek peredaman. Ya. Kadang kan kendaraan itu lewat jalan yang apa namanya tidak rata, tapi melewati lubang kecil, dia kan berarti akan tertekan kecepatan piston pada saat kompresi itu kan kecil, jadi dia juga kembalinya nanti akan apa namanya efek peredamannya juga akan kecil juga, ya. Tergantung dari kecepatan piston itu sendiri walaupun lubangnya sama besar, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya peredaman itu yang pertama viskositas atau kekentalan minyak, kemudian luas penampang lubang aliran oli, kemudian yang
ketiga, kecepatan aliran oli itu sendiri. Ya. Kecepatan itu berarti tergantung dari lubang yang ada di dalam shock absorber tadi, ya, lubang aliran oli. Kemudian cara kerja sistem suspensi depan atau peredam kejut teleskopik. Ini pada saat langkah tekan atau langkah kompresi. Pada saat pipa garpu bergerak secara teleskop pada gerakan menekan, oli pada ruangan B mengalir melalui lubang orifice pada pipa menuju ruangan C. Sementara oli di dalam ruangan B juga menekan ribbon valve dan kembali ke atas menuju ruangan A. Tahanan dari oli yang mengalir inilah yang akan meredam gerakan kejut pada saat gerakan menekan. Ya. Kemudian pada langkah tarik, ya, atau kembali. Ya. Pada langkah tarik, oli dalam ruangan A mengalir menuju ruangan C melalui lubang orifice yang berada pada bagian atas fork piston. Dari proses tersebut akan dihasilkan tahanan yang berfungsi sebagai damping force atau tenaga redam sebagai pengontrol gerak naiknya pegas. Ya. Ini tadi cara kerja suspensi depan. Ya. Kemudian cara kerja suspensi belakang. Ya. Pada saat terjadi kompresi, maka piston bergerak turun. Ya, oli di ruang 1 berpindah ke ruang 2 melalui saluran A, saluran B, saluran C, saluran D, dan saluran E. Karena lubang saluran dilalui oli banyak, maka seolah-olah oli melewati lubang besar, sehingga tahanan oli yang berpindah kecil. Ya. Kemudian pada saat langkah tarik, ya, pada saat tekanan kompresi sudah tidak ada terjadi tekanan kembali karena adanya tekanan pegas, maka piston bergerak ke bawah oli dari ruang 2 hanya melalui lubang orifice E, saluran D, dan saluran A. Aliran oli tertahan dengan lambat, oleh karena oli berpindah melalui lubang kecil, sehingga tahanan oli yang berpindah besar, maka terjadi damping. Ya. Itu tadi cara kerja suspensi belakang. Ya. Jadi kemudian kita lanjutkan ke suspensi belakang. Jenisnya ada pegas, ya, ada pegas, ada suspensi absorber, ya, seperti ini. Demikian materi yang bisa saya berikan. Ya, untuk selebihnya kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk materi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.